Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sesuai dengan judul, kita akan ngulik atau ngebahas tentang kenapa PPN yang dihitung dengan aplikasi Cortex dan aplikasi e-katalog V6 atau Inaprok itu berbeda. Sebelumnya video ini ditujukan bagi pemerintah daerah atau siapapun yang mau memanfaatkan ilmunya dipersilahkan ya. Boleh-boleh aja. Terkhusus bagi PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan beserta dengan pembantunya, pembantu PPTK, yang mana mereka adalah yang melaksanakan belanja barang dan jasa di kantor dinasnya masing-masing. Sebelum pembahasan, ada penjelasan sedikit ya. Jadi bagi yang sudah mengerti bisa skip video ini langsung ke pembahasannya. Oke, yang pertama, penginputan nominal pajak sekarang itu menggunakan aplikasi yang sudah terupdate dari DJPK, Dirjen Pajak, yaitu menggunakan aplikasi Cortex. Perbedaannya, di aplikasi yang lama itu kita hanya menginput nominal pajak yang harus dibayarkan. Bisa menghitung menggunakan fitur kalkulator pajak, atau kita juga bisa menghitung dengan hitungan kita sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya ya. Sedangkan di aplikasi yang baru atau aplikasi Cortex, kita dituntut untuk memasukkan sejumlah nominal yang akan dihitungkan secara otomatis di aplikasi Cortex. Dalam hal ini, nilai DPP, dasar pengenaan pajak, sehingga memunculkan nominal berapa besaran pajak yang harus dibayarkan. Sekaligus juga berkomunikasi dengan penyedia yang sudah memiliki status PKP, pengusaha kena pajak, untuk dapat mengeluarkan nilai PPN-nya dengan menerbitkan e-faktur. Jadi memang sekarang agak ribet ya tektokannya. Oke, kemudian yang kedua, aplikasi e-katalog yang lama itu disebut VI5, yang sekarang kita diwajibkan untuk menggunakan aplikasi e-katalog V6 atau versi 6. Nama aplikasinya di website adalah Inaprok. Di mana di aplikasi e-katalog V6 ini nilai PPN dihitungkan secara otomatis beserta dengan mengupload file e-faktur. Walaupun nilai pajak PPh 22 dan 23-nya bisa diinput secara manual atau diketik. Nah, terus permasalahannya di mana Kang Daus? Permasalahannya itu ya isu yang sedang beredar sekarang, adanya perbedaan penghitungan antara aplikasi Cortex dengan Inaprok. Cortex menghitung sendiri, Inaprok pun menghitung sendiri secara otomatis. Akhirnya ada perbedaan sekian rupiah untuk nilai PPN-nya. Nah, itu yang akan kita ulik di sini, kenapa bisa berbeda dan di mana perbedaannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita mulai dari studi kasus. Sebagai contoh, sudah pernah kita laksanakan kegiatan belanja, yaitu penggandaan, yang dimana di dalamnya ada fotokopi dan jasa jilid ya. Untuk fotokopi di sini harga per satuannya itu 500 ya, 500 rupiah dengan kuantiti 36.500. Kemudian untuk jasa jilid dengan kuantitinya 40.000 rupiah dan untuk harga satuan ya 40.000 rupiah dengan kuantiti 50. Oke, mari kita hitung jumlah yang harus kita bayarkan nanti ya. Berarti 500 dikali kuantitinya. Oke, sama juga 40.000 dikali 50 ya, kita copy saja. Nah, artinya jumlah yang harus kita bayarkan untuk belanja itu sebanyak 20.250.000. Oke. Nah, untuk sebagai awalan dan dasar kita ngebahas perbedaan ini, kita juga harus mengetahui tentang PPN yang berlaku sebelumnya, yaitu sebesar 11%. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, di sini. Oke. Untuk mempermudah, saya sudah membuat tabel ya. Tinggal dimasukkan saja harga, jumlah harga belinya ya. Dari 18 juta sekian dan 2 juta sekian, kita copy paste saja di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan
mencari nilai PPN-nya dengan rumus harga beli dikali 11/111 ya, seperti itu. Kemudian untuk DPP atau dasar kita kecilkan dulu ya. Masih kelihatan ya teman-teman ya. Nah, dasar pengenaan pajak atau bisa dibilang ini harga produknya kalau dijumlah. Oke. Itu dengan rumus 100 harga beli dikali 100/111. Atau mudahnya kalau dulu itu harga beli dikurangi harga PPN sama dengan harga DPP. Nah, selain PPN kita kan juga punya tanggungan ya untuk PPh 22 dan PPh 23. Nah, untuk PPh ini PPh 22 dari harga nominal DPP dikali 1,5%, dan untuk PPh 23 DPP dikali 2%. Maka untuk PPN 11% itu dari total belanja 20.250.000, PPN-nya adalah yang harus kita bayarkan ke Dirjen Pajak itu 2.006.757. Nah, sebagai catatan seperti ini sebelum kita lanjut. Sekarang kan sudah diterapkan PPN 12% ya. Nah, untuk teman-teman ketahui, sebenarnya PPN 12% itu tidak lebih besar daripada PPN 11%. Artinya nominalnya itu sama, hanya cara menghitungnya saja yang agak lebih rigid lagi. Nah, yuk kita mulai bahas. Nah, untuk PPN yang 12%, ya saya buatkan tabel juga untuk mempermudah. Kita tinggal copy saja nominal barang dan jasa yang harus kita bayarkan ini. Nah, habis itu PPN 11%, masih sama ya, ini untuk pembanding nantinya. PPN 11%. Kemudian kita cari nilai DPP-nya dengan rumusan yang masih sama dia seperti di atas. Oke, masih sama ya. Seperti ini. Kemudian untuk aturan yang baru pada PMK nomor 5 PMK nomor 11 tahun 2025 itu diterapkan dengan istilah DPP lain ya. Nah, dengan rumus 11/12. Oke, coba. Nah, bagaimana caranya mencari nilai DPP lain? Nah, ini kita lihat dulu. Nah, rumusnya untuk mencari nilai DPP lain adalah nilai DPP ya, atau saya sebut ini DPP asli ya, DPP asli atau DPP yang berlaku pada aturan sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana kita mencari nilai DPP lain? Yaitu nilai DPP asli dikali 11/12. Nah, seperti itu muncul nilai DPP. Yang di bawah pun sama ya, kita copy paste saja rumusnya. Kemudian setelah kita menemukan nilai DPP lain, kita akan hitung nominal PPN 12%-nya dengan rumus nilai DPP lain dikali 12%. Maka kita delete ini ya. Kita akan coba nilai DPP lain dikali 12/100 ya, ini. Ini kita copy saja ke bawah. Oke. Nah, bisa kita lihat teman-teman, untuk nominal PPN 12% dengan PPN 11% itu sama ya, tidak berbeda. Oke. Tuh. Kemudian catatan selanjutnya adalah sama
untuk perpajakan ini ternyata semuanya tergantung dari nilai DPP. Satu, bagaimana kita mencari nilai DPP harga belanja barang yang kita inginkan. Nah, itu pertama, tergantung nilai DPP-nya. Yang kedua, untuk PPN 12%, itu awal rumusannya itu menggunakan nominal DPP lain. Nah, di samping itu kita kan masih punya tanggungan ya, PPh 22 dan 23. Untuk PPh 22 dan 23 masih menggunakan nominal DPP asli atau aturan yang sebelumnya. Seperti ini. Ya, sudah saya kasih panah agar mempermudah ya. Seperti itu. Oke, saya ulangi. Jadi untuk PPN 12% menggunakan nominal DPP lain, dan untuk PPh 22 dan 23 menggunakan nominal DPP asli atau DPP yang berlaku pada aturannya sebelumnya. Nah, ini aplikasi Cortex. Kemudian faktanya kita dihadirkan dengan aplikasi Inaproc atau e-katalog V6. Isunya kan berbeda ya penghitungannya. Yuk, mari kita buktikan. Nah, sebelum itu kita lihat di surat pesanan. Nah, ini ada contoh surat pesanan yang sudah kami lakukan. Surat pesanan kelihatan ya. Nah, di surat pesanan Inaproc ini akan muncul harga satuan 40.000 ya, harga satuan 40.000 sama dengan ini di atas Excel. Kemudian harga satuan untuk fotokopi 500. Nah, di samping itu muncul nominal PPN yang sudah terhitung secara otomatis ya, dan juga harga produk. Nah, harga produk ini itu adalah hasil dari harga satuan dikurangi nominal PPN per satu barang ya, per satu barang. Karena dari satuan, maka akan menghasilkan harga produk. Harga produk. Oke. Nah, menghitungnya bagaimana? Untuk teman-teman sekalian, jika melihat surat pesanan ini, nominal PPN yang ada di surat pesanan itu kita abaikan dulu. Ya, kita abaikan dulu. Kita hanya fokus kepada harga produk dan jumlah barang. Itu jumlah. Oke. Kita close surat pesanannya. Di sini ada rumus pajak 2025 menyesuaikan Inaproc. Menyesuaikan Inaproc. Harga belinya kita masukkan saja untuk pengingat. Ya, kemudian harga produknya, seperti ini saja. Nah, kelihatan ya. Untuk jilid harga produknya 36036 ya. Kemudian jumlahnya, untuk jumlahnya 50. Kemudian untuk fotokopi bisa dilihat di sebelah kanan 450 dan jumlahnya 36500. Oke. Nah, di sini sama urutannya, kita cari nominal DPP asli. Maka hasil dari penjumlahan atau perkalian harga produk dengan jumlah barang itu akan menghasilkan harga beli ataupun dengan DPP aslinya barang tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi DPP aslinya udah ketemu nih ya, DPP aslinya atau harga produk, jumlah harga produknya, harga belinya. Nah, kemudian PR-nya kita adalah mencari DPP lain. Cari DPP lain dengan rumusan yang masih sama dengan sebelumnya, yaitu
DPP asli dikali 11/12. Ini kita hapus dulu. Dikali 11/12. Oke. Ya. DPP lainnya 15.056.250. Kita copy ke bawah. Seperti itu. Nah, setelah mencari nominal DPP lain, PR selanjutnya masih sama, yaitu mencari nilai PPN 12%. Dengan rumusan sama juga, yaitu ini kita hapus dulu. DPP lain kita kali 12% atau 12/100. Kita copy ke bawah. Jangan lupa kalau kita juga masih punya tanggungan PPh. Nah, bisa kita lihat kalau menyesuaikan dengan tabel yang saya buat ini, yang menyesuaikan INAPROK adalah Rp2.04.948. Sedangkan kalau dengan hitungan Kortek di tabel yang atasnya itu Rp2.06.757. Oke, kita buktikan di invoice-nya. Nah, saya besarkan saudara-saudara. Lihat di layar bagian kanan. Untuk total PPN-nya yaitu adalah 2.498. Padahal tanggungan kita untuk kita bayar ke DJP itu adalah 2.006.000 sekian, yang artinya ada kekurangan bayar. Nah, ya, seperti itu. Kekurangan bayar. Jadi kalau penyedia saudara-saudara menggunakan penghitungan Kortex untuk mengeluarkan e-faktur ya, sedangkan invoice dari INAPROK sendiri menghitung sendiri dengan nominal yang berbeda, akhirnya kita kan kurang bayar, harus membayar sendiri ke kas daerah untuk kekurangannya. Nah, itu bagaimana caranya kita untuk menghindari tersebut. Nah, di sini ada perbedaannya. Selanjutnya, artinya dengan isu yang sekarang beredar, kenapa bisa berbeda antara hitungan Kortex dengan INAPROK? Yuk kita buktikan. Nah, saya sudah siapkan tabel yang baru, yaitu pembuktian perbedaan. Nah, di tabel yang baru ini kita lihat di harga produk ya. Di harga produk kita kembali ke tabel studi kasus dari satu barang aja, biar mempermudah. Itu harga dari satu kali fotokopi itu adalah Rp500. Ya. Rp500. Oke, di sini juga sama. Di INAPROK juga sama. Sesuai surat pesanan. Ya. Sesuai surat pesanan Rp500. Oke. Nah, kita cari nilai dulu. Kita hapus dulu. Ya. Rumusnya sama, harga beli dikali 100/111. Oke. Untuk DPP lain pun masih sama, yaitu harga beli atau DPP asli dikali 11/12. Oke. Untuk PPN 12% masih sama juga rumusnya, yaitu menggunakan DPP lain dikali 12/100 atau 12%, 50. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Tadi Kortek, sekarang INAPROK. INAPROK menentukan kalau PPN-nya ada Rp50. Oke, kita masukkan PPN Rp50 di sini. Nah, maka untuk harga belinya adalah DPP-nya, harga produknya itu dikurangi PPN 12% yang sudah ada di surat pesanan tadi, 450. Ini ya, bukan beli tapi produk. Nah, Bang, ini kan sama-sama 50, tapi kok bisa beda? Nah, oke,
kalau misalnya sama, tapi coba kita lihat, ini kan cuma dari satu barang, cuma dari satu barang. Kita lihat di mana perbedaannya. Ini kalau di bagian atas Excel ini ada di bawah tulisan custom ya, number ini ada kayak tanda petik. Nah, keluar 49. Sebenarnya untuk PPN 12% di Cortex itu 49,55. Inaproc tidak menggunakan 0,0, seperti itu cuma dari satu barang. Conclusionnya adalah perbedaan antara Cortex dan Inaproc. Kalau Cortex itu menggunakan penghitungan dengan nominal sampai nominal 0, sekian atau desimal, sedangkan Inaproc tidak menggunakan angka desimal, 0, tidak dipakai, seperti itu. Nah, itu yang membuat perbedaan penghitungan PPN 12% antara Inaproc dan Cortex. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini ada 0 komanya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan dari kami, dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Selanjutnya apabila ada teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut atau kita saling sharing, bisa hubungi akun Instagram Firdausi Darya, nanti saya sertakan di deskripsi. Seperti itu. Oh iya, satu lagi tambahan, apabila teman-teman mau belanja lebih dari satu barang, ya, lebih dari satu barang, ini kan yang kita kasih contoh hanya 2 barang ya, cuma hanya satu barang nih, nah yang satunya kan jasa. Oke, kita kasih contoh 3 barang, berarti ini hanya tinggal ditambahkan saja. Nah, tetap fokusnya itu di harga produk dan jumlah, seperti itu. Berarti produknya katakan 50.000, ininya jumlahnya 6, untuk harga produknya yang lain 42.000, ininya 10, jumlahnya 10, kemudian ini 350, jumlahnya 400. Ya, sama saja, tinggal di copy. Ini kan karena barang sama-sama PPH 22 ya. Ini kita hapus dulu karena jasa. Nah, udah sama. Nanti patokannya adalah DPP lain. Patokannya adalah DPP lain. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.